Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Mahasiswa jurusan akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang saya banggakan, saya Muhammad Khobir Sirot selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis akan memberikan pengantar mata kuliah pada pertemuan kali ini tentang Al-Quran dan Hadis. Jadi kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, begitu juga dengan hadis. Pengertian Al-Quran menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini juga dijadikan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW. Tertulis dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita. Lalu turunnya kalamullah atau Al-Quran ini dengan jalan mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Bagaimana pengertian Al-Quran diturunkan secara mutawatir? Maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Berapa kali angsuran? Nah, ini karena bukan kreditan ya, ini yang punya angsuran langsung mesam-mesem sendiri ya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus ya, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Muhammad saat menjadi Rasul. Perlu kalian ketahui bersama, jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sebanyak 6.236. Nah, ribuan ayat ini tentu tidak diturunkan secara sekaligus, ya, secara bebarengan, melainkan berangsur-angsur. Dan ini juga memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi waktunya sangat lama. Ya. Sedangkan Al-Quran ini tuntas diwahyukan itu waktunya adalah 22 tahun. 2 bulan ditambah 22 hari. Jadi cukup lama sekali ya. Kemudian ayat Al-Quran baru rampung diturunkan jelang wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan unsur-unsur makna yang terkandung dalam definisi Al-Quran adalah Al-Quran itu sebagai kalamullah subhanahu wa ta'ala, mempunyai daya i'jaz dan penyampaiannya secara mutawatir. Pengertian dan aspek mukjizat Al-Quran. Kalau menurut bahasa, ya, arti dari mukjizat itu sendiri adalah sesuatu yang luar biasa pada seseorang, ya, jadi yang dimiliki oleh seseorang dan tidak mampu dibuat atau dilakukan orang lain. Nah, dengan demikian ada 3 unsur pokok pada mukjizat itu sendiri. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat istiadat. Kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan yang ketiga, mukjizat tidak terkalahkan. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran ini diyakini sebagai mukjizat yang terbesar dan kekal abadi. Ya, ini terbukti kalau Al-Quran itu sebagai mukjizat yang kekal dan abadi, terbukti ya, mulai proses dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, ya, seperti sekarang yang kita rasakan ini, ya,
dari zaman Onta sampai zaman Avanza, zaman Honda ini Al-Quran tetap abadi, kekal ya. Kemudian Al-Quran itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jadi sangat mulia ya, karena di cover Al-Quran itu di awal di bawah tulisan Al-Quran itu terdapat la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi tidak boleh orang menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Nah, serta mendapat tempat yang agung di hati kaum muslimin dan muslimat. Karena apa? Karena keautentikannya. Ini kita dapat lihat dari beberapa segi. Ya, yang pertama dari Al-Quran itu sendiri, dari segi kesejahteraan, segi bahasa Al-Quran, dan segi kandungan Al-Quran. Ya. Selanjutnya Al-Quran sebagai wahyu Allah. Ya. Fungsi Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, karena ini merupakan wahyu Allah, lalu Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Ya, yang pertama Al-Quran kitab yang universal. Kedua Al-Quran kitab yang sempurna. Ketiga Al-Quran kitab yang abadi atau kekal. Dan keempat Al-Quran mengandung kebenaran. Lalu di dalam Al-Quran yang sebagai wahyu Allah dan juga dijadikan sebagai mukjizat, di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan. Ya. Apa saja? Yang pertama, Al-Quran berisi informasi-informasi ilmiah. Kedua, Al-Quran mengkondisikan manusia secara psikologis. Ketiga, Al-Quran memberi isyarat berkaitan masalah sosial, ekonomi, politik. Jadi urusan manusia hidup di dunia ini, ya, masalah-masalah apapun baik sosial, ekonomi, politik itu ada di dalam Al-Quran. Kalau untuk term ini Al-Quran hanya memberi isyarat saja. Kemudian yang keempat, informasi tentang peri kehidupan lebah ya, yang ada di kehidupan zaman sekarang. Ya, itu juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran, yaitu An-Nahl. Ya, lebah ini juga salah satu hewan yang diwahyukan oleh Allah. Itu ada dalam surat An-Nahl, itu wa auha ilan nakhli ya ila akhirih. Selanjutnya mukjizat para nabi. Jadi nabi-nabi itu oleh Allah diberikan mukjizat. Ya. Apa saja? Ya. Dan nabi siapa saja yang diberikan mukjizat? Saya di sini mengambilkan contoh hanya 4 saja. Ya. Yang pertama itu adalah mukjizat Nabi Ibrahim. Kedua, mukjizat Nabi Musa. Ketiga, mukjizat Nabi Daud. Dan keempat, Nabi Sulaiman. Nah, ini ya. Itu semua ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian isi-isi pokok ajaran Al-Quran tadi. Jadi dalam Al-Quran itu ada ya isinya, pokok ajaran-ajaran apa saja ya. Yang pertama itu ada akidah, nah, itu keyakinan, kepercayaan ya. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad ya, itu ada keyakinan katakanlah Allah itu satu atau esa. Juga terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Pokok ajaran Al-Quran selanjutnya adalah ibadah dan muamalah, meliputi ajaran untuk manusia beribadah. Itu terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan surah Al-Fatihah ayat 3 ya. Kemudian tata cara bermuamalah itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Isi pokok ajaran Al-Quran akhlak ya, istilah lainnya etika moral. Kemudian sumber hukum perkawinan, di situ ada hukum waris, hukum pidana, musyawarah, hukum antar bangsa,
dagang, dan lain-lain. Segala sumber hukum ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, isi pokok ajaran Al-Quran adalah kisah-kisah umat terdahulu. Jadi menceritakan umat-umat sebelum kita lah, sebelum zaman now, zaman terdahulu ya. Dan gejala alam. Kisah yang diperintahkan mengambil pelajaran dari para nabi. Jadi kita dapat mengambil pelajaran dari para nabi, orang-orang saleh, ya, dan orang-orang yang durhaka, binatang dan gejala alam, dan lain-lain. Dan yang terakhir, isi pokok ajaran Al-Quran itu adalah isyarat pengembangan iptek. Jadi sebelum iptek itu berkembang seperti sekarang ini, ya Al-Quran sudah ada di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran memerintahkan untuk menguasai iptek demi kesejahteraan manusia. Lalu bagaimana kedudukan, fungsi, dan tujuan Al-Quran itu sendiri? Ya, kita akan bahas kedudukan Al-Quran terlebih dahulu. Di sini Al-Quran itu mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum yang utama. Jadi dijadikan sumber hukum yang utama dan pertama. Jadi sebelum KUHP dan KUHP, ya, hukum-hukum yang ada di dalam pengadilan itu, yaitu Al-Quran ini ada sumber utamanya, ya, dan pertama, atau dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber. Jadi sumbernya dari kitab-kitab hukum yang ada dalam pengadilan-pengadilan itu, ya sumber utamanya semua diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, ini ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 dan Quran surah An-Nisa ayat 59. Lalu apa fungsi dan tujuan adanya Al-Quran itu sendiri, atau Allah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya, pada umatnya, khususnya umat Islam? Nah, ini sebagai petunjuk bagi manusia, ya, hudal lil muttaqin. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ayat 185, dan ayat keduanya Quran surah Fussilat ayat 44. Fungsi dan tujuan Al-Quran yang kedua sebagai sumber pokok ajaran Islam, dan yang ketiga peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, jadi Allah sudah, ya, memperingatkan dan juga memberikan pelajaran bagi manusia itu di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang hadis. Apa pengertian hadis itu sendiri, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Hadis ya bukan hadas. Kalau hadas kalian sudah mengertilah pengertiannya, hadas itu apa. Tapi kita akan membahas hadis. Ya. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengertian dari sunnah itu lebih luas, ya, maknanya itu lebih luas lagi dari hadis, ya, yaitu segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW? Ya, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Kemudian pengertian dari khabar, ya, khabar itu adalah suatu berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan asar itu memiliki makna atau arti segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW ataupun selainnya. Dan terakhir, ini pengertian dari hadis qudsi adalah sesuatu yang dikehendaki Allah untuk disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW berupa firman Allah selain dalam Al-Quran.
Nah, ini ya. Unsur-unsur hadis. Jadi hadis itu juga memiliki unsur sama seperti Al-Qur'an ya. Unsur-unsur yang ada di dalam hadis itu apa saja? Ya ada sanad, ada matan ya, bukan mantan. Ini berbeda. Ya. Ada rawi dan ada rijalul hadis. Bagaimana pengertian masing-masing? Ya, sanad itu memiliki arti adalah jalan matan hadis atau silsilah para perawi, yaitu yang menukilkan matan hadis dari sumbernya yang pertama siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian unsur-unsur hadis sebagai matan itu adalah merupakan unsur hadis yang kedua. Lalu ada rawi. Apa rawi itu dan siapa? Rawi itu merupakan orang yang meriwayatkan hadis, jadi orangnya. Ya. Kemudian rijalul hadis itu adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang hadis, ya, ahli hadis ini ya, yang diakui keabsahannya, kelegalitasannya dalam periwayatan hadis. Di sini juga ada macam-macam sunnah ya. Ada sunnah qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Pengertian dari sunnah qauliyah itu adalah pengertian maknanya bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah fi'liyah, segala sesuatu yang dilakukan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya ulangi lagi, segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Kemudian yang ketiga ada sunnah taqririyah, itu merupakan sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan selanjutnya adalah hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, ya, kuantitas, ya, dan juga kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan dan fungsi hadis serta hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Ya, ini nanti akan kita urai bersama. Kedudukan dan fungsi hadis, ya, kalau dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, hadis itu sebagai apa? Ya, sebagai dalil Al-Qur'an. Kemudian dalil hadis adanya ijma' para ulama dan adanya kesesuaian dengan pertimbangan akal. Nah, fungsi hadis dalam hubungannya dengan Al-Quran itu sebagai bayan at-taqrir, bayan at-tafsir, dan bayan at-tashri. Ya, tashri. Ya. Lalu bagaimana hadis ditinjau dari segi kuantitasnya? Hadis itu kalau ditinjau dari segi kuantitasnya ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Ya, hadis mutawatir sendiri itu kalau menurut istilah adalah hadis tentang sesuatu yang disampaikan oleh sejumlah perawi, ya, orang yang meriwayatkan hadis. Ya. Kemudian hadis ahad kalau menurut istilah itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Ini hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Bagaimana kalau ditinjau dari segi kualitasnya? Nah, ini ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Apa hadis sahih itu? Ya, menurut bahasa adalah yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih ini adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, ya, diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil dan dobit. Dobit itu apa? Orang yang kuat ingatannya, orang yang kuat hafalannya,
Jadi bukan orang-orang yang sembarangan. Ya. Diterima dari perawi yang adil dan dhabit hingga akhir sanad, tidak ada kejanggalan, ya, dan tidak berilat atau cacat hadis tersebut. Ya, berbeda dengan hadis hasan. Hadis hasan ini memiliki makna secara bahasa adalah hadis yang baik. Ya, kalau menurut istilah, ya hadis yang diriwayatkan perawi yang adil, ya, kurang kuat kedobitannya. Nah, ini dobitnya kurang kuat, sanadnya bersambung, ya, kemudian tidak mengandung ilat, ya, cacat dan tidak syadz. Dan yang terakhir, hadis ditinjau dari segi kualitasnya itu adalah hadis do'if. Ya, pengertian hadis do'if itu kalau dilihat dari bahasa adalah lemah, ya, lemah. Kemudian dilihat dari arti menurut istilah, hadis yang di dalamnya itu tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Jadi jika kalian menemukan hadis, ya dilihat hadis itu sahih, hasan atau dhaif, ya dilihat dari perawinya, ya. Itu. Demikian pengantar kuliah studi Al-Quran dan hadis yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.